Pemirsa, sebagian besar masyarakat yang mengetahui kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS yang diungkap Kejaksaan Agung percaya Menkominfo Joni Plate terlibat di dalamnya. Usai Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Joni Gerard Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Bakti Kominfo, hanya 16% masyarakat yang mendengar berita tentang kasus dugaan mega korupsi itu. Namun dari orang yang tahu dugaan korupsi BTS itu, sebagian besar percaya Joni Plate terlibat. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, 62,3% yakin bahwa korupsi yang diduga melibatkan Menkominfo memang terjadi. Survei yang memiliki tingkat kepercayaan 95% ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan responden 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Ya, untuk mengulasnya telah hadir di studio Guru Besar Ilmu Hukum Internasional, maksud kami Ilmu Hukum di Universitas Nasional Jakarta, Profesor Juanda, dan saat lagi kita juga tersambung secara daring dengan pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satya Langkun. Sambil menunggu Mas Tama, kita ke Prof Juanda terlebih dulu. Selamat sore, Prof Juanda. Sore. Apa kabar? Sehat ya? Baik. Itu ralat sedikit, itu bukan dari UNAS tapi dari Bayangkara ya. Oh, dari Bayangkara. Baik, mohon maaf. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Baik, Prof, seperti apa yang Anda lihat ini? Kan kemarin mereka, Plate dan dua orang lainnya, mereka membantah melalui pledoinya mereka juga maksudnya dari pernyataan bahwa mereka membantah bahwa tidak melakukan korupsi, tetapi itu sedang mengikuti aturan atau arahan memang dari presiden gitu, bahwa memang harus lakukan ini, ada proyek-proyek seperti ini yang harus dilakukan, diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya dengan dana ya sebesar 8 triliun itu. Ya, saya kira begini ya, dalam hal ini saya yakin ya para penyidik di Kejaksaan Agung dalam hal ini tentu ya memiliki sebuah atau beberapa alat bukti, minimal 2 alat bukti sebelum menetapkan seseorang itu tersangka, apalagi sudah membawa tersangka itu menjadi terdakwa di pengadilan. Dan walaupun memang dalam hal ini selalu kita mengutamakan azas praduga tidak bersalah ya. Nah, soal misalnya ada perbedaan pandangan antara pengacara dengan katakanlah penuntut umum, jaksa penuntut umum, saya kira itu sudah lumrah dalam dunia persilatan peradilan kita. Nah, dan juga kalau memang dia sama, saya kira bukan dia pengacara dan bukan dia penuntut umum ya. Nah, soal misalnya memang tugasnya pengacara itu pada prinsipnya itu mencari celah untuk bagaimana melepaskan kliennya dari jeratan hukum atau dalam konteks supaya tidak terbukti ya apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, soal misalnya ada arahan dari presiden, yaitu cara dan memang berbagai alasan dari pengacara untuk mencari argumentasi baik sosiologis maupun secara yuridis. Nah, namun demikian ingat nanti itu ada yang lebih berhak berkompeten untuk menyatakan ini bersalah atau tidak, yaitu hakim. Baik, kalau tadi dari survei yang juga dibuat oleh LSI tadi, itu ada sekitar 16% masyarakat yang disurvei menyatakan bahwa, dari 16% itu kemudian 64%-nya yakin bahwa memang Joni Plate ini korupsi. Apa tanggapan Anda dari survei ini? Ya, survei itu kan lembaga ya untuk meneliti atau mencari bagaimana masyarakat melihat itu dengan metodologi tertentu. Misalnya ternyata dari 16% itu ada 60-an% yang mengatakan ini adalah terjerat atau katakanlah dugaannya korupsi. Nah, saya kira ini juga adalah secara sosiologis, tapi tidak bisa dijadikan pegangan oleh hakim untuk menentukan atau memutuskan perkara itu nanti. Tetapi dalam konteks negara demokrasi dan negara hukum, saya kira satu sisi secara sosiologis setiap orang, setiap masyarakat Indonesia berhak mengungkapkan pandangannya, apalagi melalui survei. Nah, tetapi yang paling menentukan bagaimana si pengacara nanti di persidangan itu dengan cara tertentu, dan tentu
berhadapan dengan jaksa penuntut umum, disitulah pembuktiannya yang penting, bukan karena hasil survei. Oh baik kalau itu. Ya, sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom juga ada Mas Tama Langkun. Mas Tama, ya ini adalah Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM. Ya. Mas Tama, suaranya sudah. Siap. Oke, baik. Mas Tama, oke, apa tanggapan Anda melihat dari survei ini? Ada sekitar 16% dari masyarakat yang diwawancara atau disurvei oleh LSI, kemudian menyatakan 64%-nya menyatakan yakin betul bahwa Plate melakukan korupsi begitu. Ya, saya rasa apa yang kemudian menjadi hasil survei kan adalah pandangan publik yang memang punya dasar, dan kemudian juga kita lihat soal bagaimana perkara ini berjalan. Bagaimana perkara ini juga memang sudah sampai di tahap persidangan. Semuanya dibuka, dakwaannya juga dijelaskan, ada juga kesempatan dari pihak terdakwa untuk eksepsi, itu semuanya sebetulnya diperlihatkan. Nah, di situ kan sebetulnya juga ada ruang bagi publik untuk membaca. Nah, inilah kemudian yang boleh jadi itu menjadi faktor seberapa yakin publik terkait dengan kasus ini, begitu. Jadi saya rasa apa yang kemudian di-capture melalui survei yang disampaikan oleh rekan-rekan LSI tentu itu berdasar kepada proses yang sekarang berjalan. Kalau kemudian ada asumsi bahwa ini adalah bagian dari politik, saya rasa ini adalah ruang untuk mengujinya, di mana di persidangan. Di sana tentu ada unsur-unsur yang dijelaskan, ada keterlibatan para pihak, bahkan dijelaskan juga bagaimana kemudian unsur kerugian negara itu terjadi, siapa yang menikmati, dan lain-lain. Jadi saya rasa ini adalah suatu tahapan proses pencarian kebenaran yang memang saat ini disaksikan oleh masyarakat. Demikian, David. Baik, karena ini mengingat bahwa survei seperti ini sebenarnya kalau dilihat dari kasus-kasus sebelumnya mungkin agak jarang begitu ya. Kemudian ini muncul. Jadi makanya ada pertanyaan-pertanyaan juga, apa ini apakah memang ada rekayasa seperti itu atau seperti apa menurut Anda? Saya rasa sama ya. Kalau kita lihat kan beberapa tahun terakhir memang kecenderungan survei dia meng-capture banyak hal. Ada yang bicara soal penegakan hukum, ada yang bicara soal politik, pilpres, dan lain-lain. Di antaranya kalau dia bicara soal kinerja pemerintah, pasti akan bicara soal bagaimana masyarakat percaya atau enggak terhadap kepolisian, kejaksaan, KPK, dan biasanya dibuatkan kuesioner. Bahkan secara spesifik, dia akan melihat juga isu apa, perkara apa yang sedang bergulir. Di perkara Pak Sambo misalnya, kan juga sama. Ada survei di sana, ditanyakan kepada masyarakat, percaya nggak Sambo terlibat? Itu kan juga jawabannya saya rasa sejalan dengan proses persidangan. Dan hari ini ketika ada yang mempertanyakan melalui survei terkait dengan posisinya Johnny G. Plate, termasuk perkara BTS, saya rasa juga dia akan sejalan dengan apa yang dilihat oleh publik. Karena kan proses persidangannya sangat terbuka, diliput juga secara live begitu, yang di situ kan kelihatan semuanya begitu ya. Jadi isu-isu bahwa si B terlibat yang tadinya hanya sifatnya pandangan, pendapat, nah hari ini secara material dia dibuktikan di proses persidangan. Baik, saya jadi, ke Prof. Itu sesuatu hal yang biasa dan sering muncul ya. Ya, baik, saya ke Prof. Juanda sekarang, Mas Tama ya. Prof, ini kan dalam dakwaan sebelumnya jaksa menyebut Plate itu menerima uang senilai 18 miliar rupiah. Nah, bagaimana Anda melihat tanggung jawab dari seorang pengguna anggaran seperti ini gitu? Karena apa namanya istilahnya? Didakwa atau dikatakan oleh jaksa bahwa nih loh, kamu ngambil 18 miliar, kamu nggak bertanggung jawab sebagai seorang pengguna anggaran. Ya, saya kira memang ya, dalam hal ini setiap orang yang memegang jabatan, apalagi misalnya dia adalah pengguna kuasa anggaran, saya kira memang harus bertanggung jawab dan harus memberikan satu bukti pertanggungjawaban itu dari segi administrasi keuangan dan dari aspek-aspek secara yuridisnya. Ketika itu misalnya katakanlah diduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh J. Plate itu, maka disitulah nanti di persidangan ini saatnya pengacara sudah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kalau benar Plate tidak bersalah,
ya saat itulah membuktikan bahwa tidak ada kesalahan ataupun tujuan seperti di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu. Pertama itu adalah perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri, kemudian orang lain, kemudian korporasi, atau bisa jadi itu unsurnya ada secara melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan seterusnya sehingga merugikan kerugian negara, perekonomian negara misalnya. Nah, itu harus dibuktikan unsur-unsur itu nanti di persidangan, dan oleh karena itu soal bagaimana nanti saling membuktikan antara jaksa dan pengacara, saya kira itulah gunanya persidangan itu digelar. Dan terakhir saya kira saya masih mengatakan survei boleh ya, kembali kepada persoalan ini, survei boleh, tapi jangan kita terpengaruh atau berpedoman pada survei itu, karena survei itu kan secara bisa dia sosiologis, bisa dia politis. Nah, hukum ini harus hukum. Ketika dia misalnya katakanlah sekarang penafsirannya ada yang berbau politik, itu lepaskanlah, jangan dikaitkan dengan politik atau sosiologis atau sosial ya. Yang penting ketika jaksa penuntut umum mampu membuktikan itu nanti, barulah terjawab bahwa ini adalah bersalah, yang bersangkutan bersalah. Tapi kalau tidak mampu ya, sebagaimana yang pernah saya lihat di TV ya, salah satu televisi, bahwa hakim mengatakan, kalau Anda ya tidak bersalah, kami akan membebaskan Anda. Tapi kalau Anda terbukti bersalah, kami akan menghukum Anda. Jadi jangan kaitkan dengan soal-soal politik. Saya kira tegas itu hakim. Baik. Bagaimana dengan sebuah konsepsi bahwa seorang pejabat publik seperti menteri begitu, dia harus mengambil keputusan atau mengambil sebuah kebijakan itu memang karena fungsinya sebagai seorang menteri, yang karena memang dia dapat arahan dari presiden begitu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi setiap kali dia melakukan kebijakan, kalau itu ternyata ada penyelewengan lalu kemudian dia dituduh begitu, nah ini siapa yang mau jadi menteri gitu. Nah ada juga kan seperti itu konsepsi. Saya kira hati-hati bicara soal apakah benar. Akal sehat saya ya, walaupun ini prinsip hukum tetap saya pegang, apakah benar seorang presiden mengarahkan yang tidak benar? Mengarahkan pasti yang benar gitu loh. Ini saudara menteri, jalankan fungsi saudara sebagai menteri, sebagai pembantu saya di dalam proyek ini, jangan macam-macam ya. Nah itu saya yakin ada arahan itu. Tapi kalau misalnya, hai menteri ya, kau lakukan ini nggak apa-apa, menyalahi aturan, menguntungkan diri sendiri, atau merugikan keuangan atau menguntungkan orang lain, korporasi, saya kira tidak begitu. Saya yakin itu. Bukan, maksudnya artinya bahwa setiap kebijakan yang diambil itu adalah untuk mencapai tujuan begitu. Tapi pada kenyataannya jika di tengah jalan, kemudian ada penyimpangan, apakah dia bisa dipidana begitu? Oh iya, kenapa tidak? Kebijakan itu tidak boleh ya melanggar prinsip-prinsip hukum dan asas-asas hukum yang berlaku. Kalau kebijakan itu misalnya melanggar, kecuali ya ada hal yang darurat, soal banjir yang harus melawan dari itu, namanya diskresi dalam hukum boleh, artinya dalam rangka menyelamatkan masyarakat misalnya, dia katakanlah uangnya tidak, katakanlah ya, saya tidak begitu masuk ke dalam substansi dari apa yang diduga terhadap J. Plate. Tapi secara prinsip umumnya ketika misalnya kata banjir, tapi banjir ini ketika dia mengambil kebijakan bertentangan dengan undang-undang, itu boleh, itu dibenarkan dalam arti menyelamatkan masyarakat luas, kemudian menghindari dalam keadaan terdesak urgency force major begitu ya. Kalau kebijakan seperti itu dimungkinkan untuk dilindungi secara hukum. Tetapi kalau misalnya dalam hal batas-batas normal melakukan penyimpangan, tidak boleh. Tidak bisa. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, ini dikatakan juga sempat kan dinilai oleh jaksa bahwa Plate menerima uang 18 miliar rupiah. Lalu kemudian pihak Plate juga menyatakan bahwa silakan saja dibuktikan dan sesumbar bahwa tidak ada penambahan harta sedikit pun di di pihak Plate sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya kalau Anda melihat strategi-strategi seseorang itu untuk menyembunyikan hasil suapnya itu, hasil korupsinya?
Iya, David, tadi mungkin juga apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda sangat tepat ya. Artinya bicara soal kebijakan, tentu saja tidak mungkin Presiden menyuruh pegawainya, maksud saya pembantunya, yaitu Menteri untuk korupsi. Saya rasa itu hampir nggak masuk akal ya. Itu satu. Nah yang kedua, ketika ada pertanyaan bahwa kemudian bagaimana nih terkait dengan dakwaan-dakwaan disampaikan. Seingat saya semua perincian itu dijelaskan dalam dakwaan. Nah sebelum jaksa mendakwa, tentu jaksa melakukan pemeriksaan. Jaksa melakukan proses penyidikan yang tentu dia punya dasar. Apalagi kita harus ingat, salah satu dari 3 terdakwa itu juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan di situ juga dia sudah bisa diterapkan yang namanya pembalikan beban pembuktian atau reverse burden of proof atau orang bilangnya pembuktian terbalik. Begitu. Jadi ketika bicara soal uang, di situ ada yang kena terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka prinsip-prinsip ini bisa berjalan. Itu yang kita harus dudukkan dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika jaksa sedang berusaha membuktikan dakwaannya, tentu dia punya daftar, bukan soal apakah bicara soal pertambahan kekayaan atau yang seperti apa. Tentu kalau dia mendalilkan ada yang diuntungkan, pasti ada tahapan. Bagaimana uang itu bisa berpindah, bagaimana uang itu bisa keluar, bagaimana uang itu bisa dinikmati. Nah, ini adalah frasa-frasa kunci yang saya rasa tentu akan coba dibuktikan. Tentu saja kita harus menerapkan juga prinsip praduga tidak bersalah ya, presumption of innocent begitu ya, terkait dengan perkara ini. Nah, kita hari ini hanya melihat apa yang disampaikan dalam surat dakwaan. Ada aliran dana disebutkan kepada siapa, dari siapa, tentu itu nggak kemudian serampangan jaksa bisa menuliskan itu tanpa adanya bukti-bukti. Karena kalau kita bicara soal prinsip hukum, ketika kita bicara soal surat dakwaan, itu kan juga ada istilah ya, itu harus lebih terang daripada matahari, kira-kira begitu ya. Jadi siapa orangnya, dari mana aliran dananya, apa perbuatannya, semua harus disampaikan sejelas-jelasnya. Jadi saya rasa tentu kita harus masih menunggu bagaimana jaksa mendalilkan semua bukti-buktinya tersebut dalam proses persidangan. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika dia terima 18 miliar itu tentu akan terlihat langsung di bank account-nya begitu ya? Bisa melalui proses-proses yang cukup panjang, cukup lama begitu barangkali ya? Betul, karena esensinya kan bukan kemudian uang itu ada di mana, tapi tentu akan bicara soal prinsip siapa yang diuntungkan begitu ya? Uangnya kemana? Siapa yang diuntungkan? Dan yang paling penting, siapa yang menguasai? Nah itu kan adalah prinsip-prinsip yang coba dilihat dalam konteks penguasaan misalnya. Bisa saja misalnya saya misalkan menitipkan sejumlah uang pada Bung David ya, sekian misalnya. Tapi dalam konteks penguasaan itu misalkan ada yang memerintahkan lewat si A, lewat si B. Ini kan kemudian menjadi puzzle-puzzle pembuktian yang tentu saja hari ini bebannya ada pada jaksa untuk membuktikan itu. Kecuali ketika misalnya nanti ada salah satu terdakwa yang seingat saya juga ada yang kena pencucian uang, maka dia akan sebutkan, dibacakan oleh hakim, ini adalah uang, ini buktinya, ini penguasaannya, ini dan segala macam, silakan dibuktikan, ini punya kamu atau bukan, atau ini dari hasil korupsi atau bukan, atau yang lain-lain. Jadi menurut saya akan ada bagian yang menarik dalam proses persidangan ini ketika kemudian dakwaan itu di double gitu ya, tidak hanya menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi aja, tetapi juga menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka tentu hal-hal tersebut bisa jadi akan kita lihat dalam proses persidangan nanti. Baik, saya ke Prof. Juanda lagi. Prof, ini tadi Mas Tama bilang mengenai pembuktian terbalik begitu ya. Jarang sekali kita melihat soal pembuktian terbalik nih ya, di dalam kasus persidangan begitu. Nah, apakah yang dengan terkait menteri ini akan bisa dilakukan mengenai pembuktian terbalik begitu? Oh iya, setiap orang yang mengatakan bahwa saya tidak melakukan, dia harus membuktikan terbalik. Ya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya jaksa pasti menyatakan saudara bla 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 secara melawan hukum. Kemudian tadi unsur-unsurnya ya. Nah, tapi ingat sebelum saya lupa bahwa tadi mengatakan bahwa tidak ada kelihatan ada pertambahan ya, di itu ya. Bank account atau di asetnya hartanya ya. Ya tapi oke. Tapi ingat di situ tidak hanya memperkaya diri sendiri loh. Tapi memperkaya orang lain itu juga masuk. Saya misalnya
Tidak harus saya. Korporasi ya, Prof? Hah? Termasuk korporasi juga ya, Prof? Korporasi. Tapi kalau misalnya dakwaan 18 miliar ini adalah kepada pribadinya ya? Hah? Oh ya, itu dakwaan. Ketika dakwaan itu kan persinya jaksa penuntut umum. Iya, iya. Tetapi ketika katakanlah pengacaranya pelatih mengatakan, oh tidak ada kesedemikian untuk membuktikan bahwa dia itu bertambah uang di bank account-nya dan segala macam. Ya oke lah, secara netral kita mengatakan, oke, itu tidak. Tapi korporasi menguntungkan orang lain itu juga korupsi loh. Dengan secara melawan hukum Ya, itu, dan segala macam. Nah, jadi ujungnya kan sebenarnya ke situ, Prof. Bahwa apakah pembuktian terbalik ini akan memungkinkan mengingat bahwa ada banyak nih yang rupanya ya, diuntungkan. kan Dan itu kita nggak tahu bisa siapa aja gitu kan maksudnya. berseleweran ini. Nah, apakah akan memungkinkan begitu untuk itu? Memungkinkan, ya. Makanya ini salah satu memang prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana kita. Ketika jaksa mengatakan ini dakwaannya begini, Anda melakukan korupsi katakanlah. Nah, si yang bersangkutan terdakwa itu harus melakukan pembuktian terbalik, dia yang membuktikan, bukan jaksa membuktikan. Jaksa itu melakukan pembuktian dalam konteks dakwaan-dakwaan yang dia uraikan di persidangan. Nah, oleh karena itu counter attack-nya salah satunya harusnya dilakukan pembuktian terbalik oleh siapa? Oleh Plate beserta pengacaranya. Ketika itu bisa dibuktikan, baru salah satu strategi untuk memenangkan perkara ini. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, ya saya kira ya sudah. Baik. Artinya secara hukum bahwa dakwaannya benar begitu jadinya. jadi, otomatis begitu ya jadinya. Otomatis ya. begitu. Baik, mungkin singkat saja saya ke Mas Tama, sedikit saja Mas Tama, apakah yang Mas Tama juga tadi sampaikan itu dan yang disampaikan oleh Pak Juanda ini bisa dilakukan artinya untuk pembuktian terbalik itu mengingat bahwa dengarnya kan kalau dari apa yang mereka sampaikan atau ada sedikit istilahnya threat sedikit begitu ya bahwa ini akan banyak nih yang kena nih. Nah, itu akan memungkinkan atau bagaimana caranya untuk bisa sebetulnya pembuktian terbalik ini berjalan untuk mereka yang kena TPPU. Jadi seingat saya ada satu nama di terdakwa yang kena TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Tapi kalau untuk yang tindak pidana korupsi saja, dia beban pembuktiannya masih pergeseran, jadi bukan pembalikan. Nah, kalau bicara soal pernah atau enggak banyak. Contoh misalnya kasus simulator SIM ya, di situ jaksa memberikan list, ini dari hasil korupsi, ini dari hasil korupsi. Nah, begitu ternyata terdakwa bilang itu bukan dari hasil korupsi, itu dari pendapatan yang sah. Ada banyak juga harta-harta yang disita oleh jaksa itu dikembalikan kepada pelaku. Karena pembuktian terbaliknya, dia berhasil buktikan bahwa itu bukan dari hasil korupsi atau dari kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perkara ini kita juga harus kontekstual melihat, mungkin prinsip itu hanya bisa berlaku bagi mereka yang kena TPPU. Tapi kalau yang enggak, contoh misalnya untuk ada perjalanan dinas, ada biaya ke luar negeri, kemudian minta perusahaan dari uang BTS misalnya, untuk membiayai, itu kan nggak kelihatan hartanya, pertambahannya. Tapi dinikmati nggak? Dinikmati. Dia pergi ke luar negeri, bayar tiket, menikmati fasilitas dan lain-lain, kan itu bagian dari menikmati juga. Tapi tidak kemudian diejawantahkan dalam bentuk pertambahan kekayaan. Jadi saya rasa memang kontekstual dalam penanganan perkara kita juga harus lihat pada bagian mananya. Jadi kalau ada uang yang mengendap, uang yang disimpan, tentu prinsip pembuktian terbalik bisa dilakukan. Tetapi begitu bicara soal yang dinikmati sudah dialih bentuk menjadi misalnya menjadi tiket, atau misalnya dia menjadi fasilitas hotel atau yang lain-lain, tentu juga ada mekanisme lain yang perlu diterapkan. Demikian. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Tama sudah berbagi bersama kami dan juga Prof Juanda terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Kita lihat nanti seperti apa nanti hasilnya. Ya baik.